insya Allah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali saya matur pada kuliah subuh minggu kali ini, mari kita awali bersama-sama dengan kata demikiannya kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah begitu banyak melimpahkan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat sehat walafiat, nikmat sempat, nikmat iman, sehingga dengan nikmat-nikmat itu subuh kali ini kita bisa berbondong-bondong hadir kembali di Masjid Al-Fatihah tercinta. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, di awal pagi saya matur membacakan salah satu daripada surat An-Naml ayat yang ke-19. Surat An-Naml ayat ke-19 ini merupakan doa daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Saya ulang sekali lagi ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awsi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aghfirli bi rahmatika min ibadikas shalihin. Artinya begini Ibu dan Bapak, doa daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang banyak kita pun nanti bisa mengikuti. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ya Rabbi, ringankanlah hati ini, ringankanlah diri ini untuk bisa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada diri kita. Ibu dan Bapak yang berbahagia, kita tahu bahwa sejarah Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu termasuk salah satu nabi yang mendapatkan karunia rezeki yang amat sangat luar biasa. Beliau merupakan salah seorang nabi yang kaya raya. Bahkan suatu ketika bahwa Ratu Bilqis yang dia itu menjadikan ratu yang merasa paling kaya di dunia pada waktu itu, yang paling merasa berkuasa pada waktu itu, tatkala datang ke singgasana Nabiullah Sulaiman alaihissalam, begitu masuk ke halaman rumah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis yang merasa dirinya paling kaya, yang merasa dirinya paling berkuasa, terheran-heran, tertakjub dengan apa yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu dan Bapak berdoa mohon kepada Allah yang banyak kita ikuti bersama. Ringankanlah hati ini ya Allah untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas berbagai nikmat yang Engkau karuniakan kepada kami. Ibu dan Bapak, tentu kita semuanya sama bahwa Allah begitu banyak melimpahkan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita. Begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, Ibu dan Bapak, tentu kita tidak akan mampu untuk mengetahui secara pasti tentang apa saja nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka Ibu dan Bapak, Allah berfirman yang patut kita renungkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang artinya jika engkau akan mengetahui menghitung nikmat-nikmat darimu, pasti engkau tidaklah akan mampu. Tidak akan mampu Ibu dan Bapak. Dari mulai pagi hari ini kita bangun tidur, beraktivitas satu hari yang penuh, nanti malam tidur lagi, apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita tentu tidak akan mampu. Ada ungkapan Ibu dan Bapak, andaikan lautan yang luas itu menjadi tinta dan ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini menjadi penanya untuk menulis tentang karunia-karunia Allah, pastilah tidak akan mampu. Oleh karena itu sikap kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, hanya pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak yang berbahagia, bagaimana tata cara kita agar bisa selalu bersyukur kepada Allah? Tentu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pesan untuk kita renungkan bersama Ibu dan Bapak. Beliau bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, wa huwa adhaful
kita semuanya pandai bersyukur kepada Allah, pesan daripada Nabi kita Muhammad SAW, unduru ilaman wa asfala minkum. Dalam urusan dunia, lihatlah kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita yang kondisinya di bawah kita. Wala tanduru ilaman wa fawqakum. Janganlah kau melihat kepada orang yang kondisi ekonominya di atas kita. Maka tatkala kita melihat kepada orang-orang yang ada di atas kita, urusan dunia, tentu kita tidak akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, caranya ibu dan bapak adalah yang pertama dengan lisan, syukur kita dengan lisan. Yang kedua, syukur kita dengan peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Dan yang ketiga, syukur kita adalah dengan mudah berbagi kepada sesama manusia. Kita awali yang pertama, ibu dan bapak, syukur kita lakukan dengan ucapan. Maka orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah, lisannya mudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mudah berzikir kepada Allah. Ia tahu, mereka tahu bahwa dengan zikir kepada Allah itu hatinya akan lebih damai, hatinya akan lebih tentram, dan hatinya akan lebih bahagia. Karena ini yang menyampaikan Allah. Allah berfirman, ibu dan bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan lebih tenang, hati kita akan lebih damai. Walaupun di dalam menjalani kehidupan ini hiruk pikuk keramaian dunia, masya Allah luar biasa padatnya penduduk di muka bumi ini. Akan tetapi tatkala kita bisa kita mudah berpikir kepada Allah, maka di tengah hiruk pikuknya kehidupan di dunia, kita tetap menemukan kedamaian sejati, ketenangan, ketentraman, dan berbagai macam kebahagiaan akan kita rasakan. Ibu dan bapak yang berbahagia, hanya sekali zikir-zikir yang kita panjatkan seperti bacaan tasbih. Mari kita bersama-sama bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masih banyak zikir-zikir yang saya katakan tasbih itu punya bapak kita lakukan. Kenapa? Bahwa tasbih itu salah satu bacaan yang ringan kita lantunkan dan berat kebaikan nanti. Bahasa timbangannya kebaikan sangat berat, sangat abot, sangat tinggi gitu ya. Maka kadang-kadang kalau menyampaikan sudah bapak ya, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani minar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini yang pertama ibu dan bapak. Selanjutnya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk pandai bersyukur kepada Allah. Selanjutnya adalah wa alayya wa la walidayya, dan pandailah ya Allah agar kami semuanya ini berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka ibu dan bapak, upaya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah pulang ke rumah Allah. Mari kita sebagai seorang anak itu senantiasa mendoakan beliau, mendoakan ibu dan bapak dengan kalimat yang sederhana tapi besar manfaatnya. Berupa kalimat Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah kebaktian kita kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih merawat walaupun mereka sudah pulang ke Allah. Kemudian ibu dan bapak, doa daripada Nabi Sulaiman alaihissalam selanjutnya yaitu wa amalika wa amali sulaiman tardo. Ya Allah, amal-amal kebaikanku selama ini
kita minta diridhokan oleh Allah. Dalam kehidupan ini sudah dapat yang paling penting amal kita adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita melaksanakan ibadah puasa ini, tendensi kita tentu tujuan kita dan niat kita semata-mata mengharap ridho Allah. Allah baginda Rasul itu dan Allah telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, kita melaksanakan ibadah, baik ibadah yang bersifat mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, baik ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah maupun ibadah yang bersifat muamalah, pergaulan kita kepada sesama manusia. Kemudian doa selanjutnya dari Nabi Sulaiman alaihissalam adalah wa adkhilni bi rahmatika min ibadikas sholihin. Ya Allah, masukkanlah diriku ini kepada rahmatmu dan masuk ke dalam hamba-hambamu yang senantiasa menjadi orang-orang yang sholih. Ini ibu dan bapak doa kita. Mari kita sengaja mengikuti langkah doa dari Nabi Sulaiman alaihissalam agar kita semuanya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang sholih, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kita semuanya di dalam menjalin kehidupan pandai bersyukur. Janjinya Allah itu dan dapat nikmat-nikmat kita akan ditambah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika engkau bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, tentu nikmat-nikmat Allah akan dikucurkan lebih deras lagi kepada kita. Dan sebaliknya, andaikan kita tidak mau untuk bersyukur, bahkan mengkufuri akan nikmat-nikmat Allah, kata Allah, lihat saja balasan azab Allah itu amat sangat penting. Mari kita syukuri dengan cara yang pertama, ibu dan bapak, peningkatan iman dan takwa. Kita sungguh-sungguh bersama di Masjid Al-Mubarak ini tentu adalah panggilan iman karena rasa syukur kita kepada Allah. Ibu dan bapak, suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW itu ditunggu-tunggu oleh istrinya Siti Aisyah yang merasa kok lama-lama di masjid, mau dijamin masuk surga sesuai. Karena Nabi menjawab ibu dan bapak dengan kalimat yang singkat, apakah tidak boleh aku bersyukur kepada Allah? Jadi ibu dan bapak, syukur sesuai kepada Allah itu diantara juga ditandai dengan peningkatan iman dan takwa, serta di masjid, serta mendatangi pengajian, serta kebaikan-kebaikan yang ada di masyarakat. Ini adalah tanda-tanda seseorang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya menyenangkan hati. Kemudian yang ketiga, cara kita bersyukur kepada Allah yaitu mudah berbagi rezeki yang Allah berikan kepada kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang kurang beruntung, lebih-lebih menjalani Idul Fitri ini. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan meningkat, maka tatkala Allah memberikan kami rezeki yang lebih longgar kepada kita, mari sebagian kita berikan kepada saudara kita yang tidak mampu, kita kasih beras, yang tidak mampu kita kasih gula dan sebagainya. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah. Kita yakini dan dapat dengan sedekah yang kita berikan kepada saudara kita yang tidak mampu itu akan menjadikan diri kita terselamatkan dari berbagai bala dan mara bahaya. Karena kalau nanti kan as-shadaqatu min ba'il bala, yang artinya sedekah yang kita lakukan, yang kita keluarkan itu, yang kita berikan itu menjadikan sahabat diri kita terhindar dari bala dan mara bahaya, terselamatkan dari berbagai macam ujian dalam kehidupan ini. Di jalan raya begitu padatnya, kita terselamatkan dari musibah. Mungkin karena sedekah kita yang kita berikan walaupun tidak banyak, tapi ikhlas, tapi rutin, ini menjadi lebih baik. Dan berarti kan itu kan tidak apa ya. Khairul umuri adwamuhu walau qalla. Sebaik-baik perkara adalah yang langgeng, yang terus-menerus, yang istiqomah, walaupun itu hanya sedikit. Mari kita dalam kehidupan ini pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah agar nikmat Allah senantiasa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.